Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sebagai mahasiswa, yaitu menuntut ilmu, meskipun dalam proses daring atau secara online. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatma Sari, NIM 1810045 dari klaster 5, kelas PAI 6A, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami yang berjudul Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Belajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Baik, langsung saja di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan materi mengenai tujuan pusat sumber belajar. Tujuan utama dari PSD atau pusat sumber belajar yaitu untuk memfasilitasi pengembangan sistem pembelajaran melalui suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dan sistematis dalam rangka membantu pendidik dalam mengembangkan pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses pembelajaran. Pada dasarnya, tujuan pusat sumber belajar terbagi menjadi dua unsur, yaitu tujuan pusat sumber belajar secara umum dan secara khusus. Jika dilihat secara umum, pusat sumber belajar bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan proses belajar mengajar dengan melalui pengembangan sistem instruksional. Sedangkan secara khusus tujuan pusat sumber belajar meliputi beberapa hal di antaranya. Yang pertama yaitu menyediakan berbagai macam pilihan komunikasi untuk menunjang kegiatan kelas tradisional. Yang kedua yaitu mendorong penggunaan cara-cara belajar baru untuk mencapai tujuan program akademis dan kewajiban-kewajiban instruksional lainnya. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan dalam perencanaan produksi operasional dan tindakan lanjutan untuk pengembangan sistem instruksional. Yang keempat yaitu melaksanakan latihan bagi para tenaga pengajar mengenai pengembangan sistem instruksional dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu memajukan usaha penelitian mengenai penggunaan media pembelajaran. Yang keenam yaitu menyebarkan informasi untuk membantu memajukan berbagai macam sumber belajar agar menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh yaitu menyediakan pelayanan produksi untuk bahan pengajaran. Yang kedelapan yaitu memberi konsultasi terhadap modifikasi dan desain fasilitas belajar.
Yang kesembilan yaitu membantu mengembangkan standar penggunaan pada sumber belajar. Yang ke-10 yaitu menyediakan pelayanan pemeliharaan pada berbagai macam peralatan. Yang ke-11 yaitu membantu dalam pemilihan dan pengadaan bahan-bahan dan media peralatannya. Yang ke-12 yaitu menyediakan pelayanan evaluasi untuk membantu menentukan efektivitas dalam berbagai cara pengajarannya. Dengan demikian, berdasarkan dari penjabaran tujuan khusus tersebut, bahwa pusat sumber belajar mempunyai peran yang cukup jelas atau yang cukup penting dalam menentukan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu proses pembelajaran. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan pusat sumber belajar. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan, dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.